Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maubuntu dalam Renungan Pagi ke 1585 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 19. Di bawah perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Tuhan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Amin. Haleluya. Saat itu Tuhan Yesus memanggil 12 orang menurut suku bangsa Israel. Saat ini Tuhan memanggil semua orang yang dikehendakinya. Siapa mereka? Mereka yang mendengarkan panggilan Tuhan dan merespon panggilan Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Kalau zaman Tuhan Yesus, waktu itu dia memanggil murid-muridnya masih secara langsung. Tetapi sekarang di zaman kasih karunia ini, Tuhan memanggil orang-orang yang mau melayani Tuhan melalui panggilan hati. Saudara yang terpanggil pasti saudara menangkap pesan ini. Amin. Tuhan memanggil saudara. Untuk apa? Untuk melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara, saya waktu kuliah dulu diploncok sama kakak kelas saya. Saya ditanya, kenapa kamu kuliah di sekolah teologi? Saya jawab, karena panggilan Tuhan. Saya ditanya lagi, bagaimana kamu mendengar Tuhan memanggil kamu? Apakah kamu mendengar secara jelas suara Tuhan memanggil kamu? Samuel, sekolahlah di sekolah teologi. Apakah kamu mendengar seperti itu? Sejenak saya terdiam. Saya menjawab, ya, saya mendengar dengan jelas di dalam hati saya. Tuhan memanggil saya untuk melayani dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini yang saya pahami hanya ada 2 panggilan. Panggilan pertama, panggilan Tuhan kepada umatnya untuk melayani Tuhan. Dan panggilan yang kedua, panggilan untuk menghadap. Pasti saudara mengerti maksudnya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini jelas bahwa Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk melayani Dia, melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan bukan semua jadi pendeta, bukan berarti semua jadi majelis. Melayani Tuhan bukan berarti harus jadi pemain musik, pelayan altar, dan lain sebagainya. Melayani Tuhan berarti kita membaktikan diri kita kepada Tuhan. Kemarin kita sudah bahas tentang itu. Panggilan Tuhan kepada suku Lewi. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Mungkin saudara berkata, Pak, saya kan hanya suami, saya kan hanya istri biasa yang tidak terlibat dalam pelayanan di gereja. Apakah saya bisa melayani Tuhan? Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 25 saya akan bacakan buat kita sekalian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita menangkap pesan bahwa saudara yang berkata, oh saya hanya suami, saya hanya istri biasa dan sebagainya. Saudara terpanggil untuk melayani Dia. Amin. Di tengah keluarga saudara, saudara bisa melayani Tuhan. Meskipun ibu hanya ibu rumah tangga biasa, tetapi kalau ibu tunduk kepada suami, ibu sudah melayani Tuhan melalui suami ibu. Begitu juga dengan bapak-bapak. Ketika bapak-bapak mengasihi istrinya dengan kasih Kristus. Bapak-bapak sekalipun bapak-bapak ini orang sederhana yang tidak terlibat secara langsung dalam dunia pelayanan, tapi bapak-bapak sudah menjadi pelayan Tuhan karena perbuatan kasih yang bapak lakukan pada istri bapak. Amin. Jadi jangan katakan atau membatasi diri bahwa saya belum melayani Tuhan. Saudara, pelayanan itu dimulai dari skup yang terkecil. Dari mana? Dari keluarga dulu. Dari keluarga kecil, kalau kita berhasil di dalam keluarga kita, baru berdampak di luar. Amin. Semakin besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang pelayanannya hebat luar biasa, tapi rumah tangganya berantakan. Kenapa terjadi? Karena mereka melayani langsung skala besar. Sehingga pelayanan itu menyibukkan mereka, keluarga mereka terabaikan. Sehingga tidak heran, anak pendeta jadi nakal, anak pendeta banyak terlibat, kejahatan dan lain sebagainya, saudara. Kenapa? Karena diabaikan oleh orang tuanya. Padahal pelayanan yang harus kita layani pertama kali adalah keluarga kita. Suami jadi teladan, istri jadi teladan, orang tua jadi teladan buat anaknya. Sehingga anaknya ini betul-betul meneladani, mengikuti jejak langkah daripada orang tuanya. Hidupnya pasti diberkati karena jadi berkat, jadi teladan dimanapun dia berada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang harus kita awali pertama kali adalah keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Nanti saudara ambil waktu baca Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 25. Di sana firman Tuhan bicara tentang istri, suami, anak-anak, orang tua, hamba-hamba, dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan di ayat 23 di kitab Kolose pasal 3, ayat legend, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Ini berarti
panggilan kepada kita semua untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali ke kitab Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 19. Semua orang yang dipanggil Tuhan menurut kehendaknya itu semuanya apa? Semuanya datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Artinya orang yang dipanggil Tuhan Yesus merespon panggilan Tuhan itu dengan datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya menangkap di sini. Tuhan hanya memakai orang-orang yang mau. Amin. Orang-orang yang mau melayani. Orang pintar mah banyak. Orang kaya mah banyak. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Saudara mungkin saudara orang yang sederhana, tapi saudara mau melayani, Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Ada orang yang pendidikannya tinggi, ada orang yang berkatnya berkelimpahan, tapi tidak mau. Ini masalah saudara. Yang Tuhan mau pakai adalah orang yang mau. Makanya firman Tuhan dikatakan, Tuhan memanggil menurut apa yang Dia kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara melayani Dia. Orang-orang yang mau melayani, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan akan perlengkapi, pasti Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, maukah saudara menjadi pelayan Tuhan? Saudara lihat, 12 murid ini, orang biasa. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia, untuk mengikuti Dia, untuk menjadi murid Dia. Pelayanan Tuhan Yesus ini luar biasa. Sehingga Tuhan harus mencari murid-murid yang dikehendakinya, yang siap melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini sedang ada di penghujung zaman, di zaman akhir. Tuhan mau saudara, di waktu-waktu yang singkat ini, terlibat di dalam pelayanan. Sehingga di saat Tuhan datang, Tuhan akan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita mati nanti, biarlah kita dipanggil di saat kita melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah di penghujung zaman akhir ini. Tuhan Yesus tidak lagi butuh 12 orang dari suku bangsa Israel. Tidak. Tetapi membutuhkan banyak orang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Amin. Firman Tuhan berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Saat ini Tuhan Yesus sedang butuh banyak orang untuk bekerja, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Firman Tuhan ini berkata, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, gereja saat ini sibuk untuk membangun gedung gereja yang mewah, tetapi mengabaikan pembangunan iman jemaat. Gereja sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak alkitabiah. Gereja sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial mereka, tetapi lupa pada tugas gereja yang paling penting. Apa itu? Penginjilan, memberitakan kabar baik, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Itu yang diabaikan. Murid-murid ini dipilih dari 12 suku Israel. Tujuannya supaya mereka pergi memberitakan Injil kepada suku mereka masing-masing yang ada di Yerusalem, Israel. Baru keluar ke Yudea, keluar lagi ke Samaria, lalu pergi ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau memberitakan Injil, kita tidak perlu karunia. Kenapa? Karena semua orang bisa bercerita, bisa memberitakan Injil.
Berbeda dengan pemimpin pujian. Saudara harus punya karunia menyanyi. Beda dengan memainkan alat musik. Saudara betul-betul harus punya karunia bermain musik dan lain sebagainya. Tetapi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, tidak perlu karunia. Semua orang bisa. Mari, mulailah dengan saudara menceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, kerjakan dalam hidup saudara. Kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, dan kepada semua orang yang kita jumpai. Sehingga orang-orang yang mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus bisa menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini juga berkata, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Haleluya. Artinya apa? Kalau Tuhan memanggil saudara, saudara jangan takut, jangan khawatir tentang apa yang harus saudara katakan, apa yang harus saudara lakukan. Karena Tuhan yang akan memperlengkapi saudara dengan kuasanya. Haleluya. Kalau saudara membaca dalam Injil Markus pasal 16, ayat 15 sampai ayat 18, tentang amanat agung. Ayat 17, ayat 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Artinya, kuasa Tuhan itu akan menyertai kita ketika kita pergi memberitakan Injil. Amin. Sehingga kuasa Tuhan yang luar biasa akan bekerja dalam setiap langkah kaki kita. Kita akan punya kuasa mengusir setan-setan. Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, dalam bahasa-bahasa roh. Kita akan memegang ular. Artinya sekalipun kita ada dalam bahaya, tetapi kita dapat mengatasinya. Haleluya. Sekalipun ada orang jahat memberi kita minum racun maut, saudara tidak akan celaka. Amin. Kalau saudara tidak memberitakan Injil, jangan coba-coba. Bisa almarhum saudara. Tetapi kuasa Tuhan akan menyertai kita ketika kita memberitakan Injil. Dan jika ada orang berniat jahat meracuni kita, racun maut itu akan netral dengan sendirinya karena ada kuasa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Firman Tuhan katakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Ketika kita mau pergi memberitakan kabar baik, Injil dari Tuhan Yesus, mujizat Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Tapi kalau saudara tidak memberitakan Injil, khotbah saudara tidak ada kuasanya. Doa saudara tidak ada kuasanya. Kata-kata saudara hambar, tidak ada kuasanya. Saudara mau khotbah saudara, doa kata-kata saudara penuh kuasa. Beritakan Injil, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa. Haleluya. Ayat 19. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yudas setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan 11 murid yang lainnya. Bahkan dia termasuk orang yang dipercaya Tuhan Yesus karena dia adalah seorang yang memegang keuangan, bendahara. Tetapi di akhir pelayanannya, dia menjadi pengkhianat. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Saudara perhatikan, di akhir zaman, banyak orang Kristen akan menjadi Yudas-Yudas. Menjadi pengkhianat, menjual imannya hanya karena jabatan. Hanya karena supaya dapat warisan. Ada yang karena diberikan uang sembako akhirnya mengkhianati imannya. Ada juga supaya dapat jodoh akhirnya imannya dikhianati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil satu komitmen. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekalipun kita susah, tidak dipromosikan, tidak apa-apa. Tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu yang lebih utama daripada yang lain. Amin.
tetaplah setia di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang kedua, mereka yang dipanggil, mereka yang merespon, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga kita belajar. Mereka yang dipanggil harus siap diutus memberitakan Injil. Yang keempat, mereka yang siap diutus akan diberikan kuasa yang besar dari Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, tetaplah setia. Jangan berkhianat. Tetap setia sampai akhir hayat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, diurapi, dan Tuhan mengalirkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kaki mereka. Hamba juga bersyukur karena tanggal 21 kemarin dan kami akan rayakan sebentar sore hari ulang tahun gereja yang Tuhan percayakan kepada hamba untuk merintis dan melayani Jemaat Petra. Tuhan memberkati majelis dan Jemaat Petra dimanapun berada. Tuhan memberkati. Berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Sehingga jemaat jadi berkat, jadi jawaban, jadi terang Tuhan di antara kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan terus mengalir kepada jemaat yang Tuhan percayakan, kepada hamba dan juga semua pendengar, semua diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, mau sharing, mau konseling, sudah bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.